أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kita di hari yang penuh kemuliaan, hari yang dimana seluruh malaikat, berjuta-juta malaikat turun ke bumi, memberikan keselamatan kepada orang-orang yang telah melaksanakan puasa 1 bulan lamanya. Ramadan telah meninggalkan kita. Tak tahu kita apakah Ramadan tahun akan datang kita akan berjumpa lagi, ataukah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya, pengorbanannya, tangisannya, fikirnya siang dan malam agama telah sampai
ke dalam hati-hati setiap manusia yang mengimani Allah dan Rasul-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernah satu ketika sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ada satu orang yang penuh puasanya 1 bulan, rajin ibadahnya, rajin tahajudnya, rajin juga sedekahnya, tetapi ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegasnya mengatakan, sesungguhnya ia berada dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Puasa Ramadan yang kita laksanakan penuh, salat tarawih, salat malam kita buat, sedekah setiap hari, tetapi bila mana kita durhaka kepada orang tua kita, maka semua ini akan terasa sia-sia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berapa banyak zaman sekarang anak-anak tak menghargai orang tuanya, padahal orang tuanya yang telah melahirkannya, telah mengandungnya 9 bulan 10 hari. Maka hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, ridallah fi ridha walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Satu orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi, tetapi ada sangkutannya dengan ibunya yang bernama Alqamah. Alqamah bukan tak diridhai Allah, Alqamah radhiyallahu anhu, Allah ridha kepadanya. Tetapi ketika dia setelah menikah telah melupakan, sehingga menjadi sakitan kepada ibunya. Hati ibunya terluka, sehingga ketika meninggal dunia, ketika dalam keadaan nazar, ditalkinkan kalimah la ilaha illallah, Alqamah susah mengucapkannya. Sehingga ketika Nabi SAW melihat Alqamah, Rasulullah paham ada bisikan daripada langit. Maka Rasulullah SAW katakan, di mana ibunya Alqamah? Maka ketika itu sahabat menghampiri daripada ibunya Alqamah, bahwasannya anaknya akan meninggal, lidahnya tak bisa mengucap la ilaha illallah. Maka ketika itu ibunya katakan, aku tak akan maafkan Alqamah karena sakit hatiku. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat, wahai sahabat, kumpulkanlah kayu bakar. Mendengar kalimah mengumpulkan kayu bakar, ibu Alqamah berkata, ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar? Maka kata Rasulullah, aku kasihan kepada Alqamah, aku hendak membakar jasad daripada Alqamah. Mendengar perkataan Rasulullah, kasih ibu sepanjang masa, maka ibunya menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, aku telah memaafkan Alqamah. Sehingga ketika ibunya telah memaafkannya, Alqamah dengan mudahnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah di hembusan terakhir nafasnya di dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berapa banyak sekarang anak durhaka kepada orang tuanya, bukan melukai, bahkan kita telah mendengar ada satu orang anak membunuh ibunya, padahal ibunya adalah orang yang berjasa. Bayangkan kita, mungkin ibu di luar sana mengetahui berapa besar pengorbanan satu orang ibu. Terkadang tak makan untuk anak, rela begadang untuk anak.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sehingga hadirin rahimakumullah, Rasulullah sangat mengatakan ketika satu orang sahabat berdatang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti pertama kali?" Maka Rasulullah katakan, "Ummuka," ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ummuka, ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ummuka, ibumu. Dan setelah itu Rasulullah mengatakan, "Abuka," yang terakhir adalah ibu, ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu besar pengorbanan seorang ibu sehingga Alqamah walaupun dekat dengan Nabi, ahlul ibadah, ada sangkutannya dengan ibu, Allah tak merestuinya sehingga Alqamah susah ucap la ilaha illallah. Berapa banyak anak sekarang durhaka sama orang tuanya, bahkan dengan terang-terang melawan kepada orang tuanya. Khatib berpesan kepada kita semua yang hadir, kalau masih adalah ibu kita, kalau masih adalah ayah kita di dunia ini, datangi walaupun di mana jarak jauhnya. Kelak nanti kita akan menyesal ketika ibu kita telah tiada di muka bumi ini. Barulah kita menyesal begitu besar pengorbanan orang tua kita. Di mana kita hendak mencari ketika ibu kita telah tiada? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika hari raya Idul Fitri ini, barulah kita menangis, oh besarnya pengorbanan ibuku, oh besarnya pengorbanan ayahku. Kita yang telah menjadi ayah, kita yang telah menjadi ibu, baru tahu ketika kita sudah menjadi ayah dan ibu, begitu besar pengorbanan seorang ayah dan seorang ibu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka cara yang pertama untuk berbakti kepada satu orang tua, ayah maupun ibu, kalau masih hidup datangi, minta maaf. Orang tua walau kayak manapun, dia akan memaafkan sebelum kita meminta maaf. Kemudian yang kedua, yang sangat menyedihkan ketika orang tua kita telah tiada. Ketika orang tua kita telah tiada, bukan rendang, bukan makanan lezat yang diharapkannya tak berlaku semua ini. Tapi apa? Yaitu doa daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika malam takbiran tadi malam, berkumandang suara takbir bergemuruh di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kita sebagai anak, angkat tangan kita ke hadapan Allah, berdoa kita, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami sewaktu kecil. Ini adalah bermanfaat bagi orang tua kita. Kalau dekat kuburannya, ziarah. Setelah nanti kita pulang daripada masjid ini, anak beranak berkumpul di rumah orang tua kita, yang mana orang tua kita telah tiada. Kita akan terbayang begitu susahnya orang tua kita ketika akhir Ramadan memikirkan perlengkapan baju kita. Orang tua kita sanggup tak memakai baju baru demi anaknya. Orang tua kita sanggup, terkadang sarungnya pun tak terganti untuk anaknya yang tersayang. Sekarang orang tua kita telah tiada, maka semua kita berbaktilah kepada orang tua. Satu orang sahabat namanya Wais Al-Qarni, masyhur ceritanya sampai sekarang. Satu orang anak yang menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya Ali dan Umar bin Khattab, kalau jumpa kepada Wais Al-Qarni, mintalah doa kepada dirinya. Kenapa? Karena doa Wais Al-Qarni akan diijabah oleh Allah. Kenapa diijabah? Karena Wais Al-Qarni satu orang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
Satu orang sahabat namanya Harith bin Nu'man. Rasulullah pernah mendatanginya, "Wahai Harith bin Nu'man, kau telah masih hidup di dunia, tetapi bacaan Al-Quranmu telah terdengar di surga." Sahabat terheran, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa bacaan Al-Qurannya terdengar di surga sementara Harith bin Nu'man masih tinggal di dunia?" Maka kata Rasulullah SAW, karena Harith bin Nu'man berbakti kepada ibu dan ayahnya. Maka kita mengajak kepada diri kita semua yang hadir di sini, marilah sama-sama kita sayang kepada orang tua kita. Karena pergaulan, karena keadaan, narkoba mungkin, berjudian mungkin, banyak anak-anak yang tak sayang kepada orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah ini maupun yang tidak hadir, menjadikan kita anak-anak yang soleh, senantiasa mengingat keadaan orang tua kita walaupun orang tua kita telah tiada. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبور ومن عذاب المحشر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Allahumma ya Allah, tutupkan aib-aib kami ya Allah. Tampakkanlah kebaikan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing kami ya Allah kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Kepada sunnah-Mu, sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahkan kami ya Allah, membuat kebaikan ketika kami Ramadan maupun setelah Ramadan akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah.
Allahumma ya Allah, sebab mereka kami hadir di muka bumi ini ya Allah. Allahumma ya Allah, bila orang tua kami masih ada ya Allah, ketika dia sakit, sehatkan badannya ya Allah. Ketika orang tua kami susah, hilangkanlah kesusahannya ya Allah. Ketika orang tua kami telah tiada ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah, maafkan salahnya ya Allah. Jadikan kuburnya menjadi taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya menjadi lembah neraka ya Allah. Sebab orang tua kami ya Allah rela berkorban demi kami ya. Terkadang tak makan untuk kami ya Allah, terkadang melanggar perintahmu ya Allah untuk kami anaknya ya Allah, demi mencari nafkah ya Allah. Allahumma ya Allah, bila orang tua kami dalam keadaan dalam kubur ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya di taman surgamu ya Allah. Jangan jadikan kuburnya menjadi lembah neraka ya Allah. Allahumma ya Allah, masukkan kami bersama kedua orang tua kami dalam surgamu ya Allah. Jangan masukkan kami bersama kedua orang tua kami dalam neraka-Mu ya Allah. Tak sanggup kami ya Allah menerima pedihnya neraka ya Allah. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar.